Halo teman-teman, pernahkah kamu melihat air yang teriak saat dilempar batu? Atau mendengar suara saat seseorang berbicara dari jarak jauh? Nah, semua itu bisa dijelaskan dengan dua konsep fisika penting, yakni getaran dan juga gelombang. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu getaran dan gelombang? Oke, yuk kita pelajari bersama. Sebelum ke materi, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu. Katanya sih, kalau nggak kenal, maka kenalan. Oke, kenalkan, saya Amalia Mufida Trusna dengan NIM 23208032 dari Program Studi Tadris IPA Institut Agama Islam Negeri Kediri. Oke, langsung saja yuk kita ke materi. Simak baik-baik kau. Pada materi getaran dan gelombang ini, capaian pembelajaran yang dapat diambil yakni pada akhir fase D atau pada fase memasuki jenjang SMP atau MTS, peserta didik mampu memahami tentang konsep getaran dan gelombang. Pemantulan dan pembiasan cahaya juga termasuk optik-optik sederhana yang sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pada video kali ini kita hanya membahas tentang getaran dan juga gelombang. Nah, dengan adanya video pembelajaran ini, saya berharap adik-adik semua mampu memahami konsep getaran dan juga gelombang. Lalu, dapat menjelaskan jenis-jenis gelombang dan juga adik-adik semua dapat menghitung getaran dan cepat rambat gelombang. Oke, kita lanjut ke materi. Adik-adik, coba lihat pada bandul tersebut. Apabila bandul tersebut ditarik, maka bandul tersebut akan berayun ke kanan dan juga ke kiri. Ada yang tahu mengapa hal tersebut dapat terjadi? Yuk kita bahas. Nah, apabila bandul tersebut ditarik, maka bandul tersebut akan berayun ke kanan dan juga ke kiri. Yang mula-mula bandul tersebut berada pada titik A, lalu berpindah pada titik B, lalu berpindah pada titik C, lalu kembali lagi pada titik A. Nah, dari titik A lalu kembali ke A lagi ini dinamakan dengan getaran. Nah, getaran sendiri dapat didefinisikan sebagai gerakan bolak-balik suatu benda terhadap posisi seimbangnya. Contohnya pada pendul sederhana dan juga pada pegas. Adapun beberapa besaran yang ada pada getaran, yakni periode, frekuensi, dan juga amplitude. Di mana periode adalah waktu yang digunakan untuk satu getaran penuh. Satuannya yakni S atau second. Dengan rumus, periode sama dengan waktu dibagi banyaknya getaran. Lalu ada juga frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya getaran dalam satu detik dengan satuan Hertz. Rumusnya yakni frekuensi sama dengan banyaknya getaran dibagi dengan waktu. Lalu ada juga amplitudo. Amplitudo merupakan jarak terjauh dari titik keseimbangan. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Jika ada getaran, maka ada gelombang. Ada yang tahu apa itu gelombang? Ya, gelombang merupakan getaran yang merambat melalui medium atau ruang. Nah, contoh dari gelombang yakni gelombang air, gelombang suara, gelombang cahaya, gelombang radio, dan banyak gelombang yang lainnya. Adapun jenis-jenis gelombang ada dua, yakni gelombang berdasarkan arah rambat dan juga gelombang berdasarkan medium. Nah, gelombang berdasarkan arah rambat ini dibagi menjadi dua, yakni gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Di mana gelombang transversal ini merupakan gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya, membentuk gelombang sinus. Contohnya, yakni gelombang ombak laut. Nah, sedangkan gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya searah dan sejajar dengan arah rambatnya, seperti halnya gelombang suara. Nah, sedangkan gelombang berdasarkan mediumnya ini dibagi menjadi dua juga, yakni gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik.
di mana gelombang magnetik ini merupakan gelombang yang memerlukan medium seperti gelombang suara. Sedangkan gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang tidak memerlukan medium seperti halnya gelombang cahaya. Kalau yang pada getaran tadi ada besarannya, maka dalam gelombang juga ada dong. Lalu, apa aja sih besaran dalam gelombang? Yuk kita cari tahu. Ada beberapa besaran dalam gelombang, di antaranya yakni panjang gelombang, frekuensi, dan juga kecepatan gelombang. Panjang gelombang atau lambda merupakan jarak antara dua puncak dan juga dua lembah secara berturut-turut yang dilambangkan dengan lambda. Yang kedua, yakni frekuensi. Nah, frekuensi sendiri ini merupakan jumlah gelombang dalam satu satuan waktu. Dan yang terakhir yakni kecepatan gelombang yang dapat dirumuskan dengan V atau kecepatan gelombang sama dengan frekuensi dikali lambda. Nah, untuk lebih memahami materi yang telah disampaikan, mari kita berlatih soal. Kerjakan dengan baik dan benar ya. Oke, pertanyaan pertama. Gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat disebut gelombang apa? Pilihannya A. Gelombang transversal, B. Gelombang longitudinal, C. Gelombang mekanik, dan D. Gelombang elektromagnetik. Kira-kira apa ya jawabannya? Iya betul, jawabannya adalah C, gelombang mekanik. Selamat ya, kamu yang benar menjawab C. Oke deh, kita lanjut pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua nih, sebuah benda dapat bergetar sebanyak 1000 kali dalam waktu 25 menit atau 25 second. Nah, hitunglah frekuensi getaran benda tersebut dalam satuan Hertz. Kira-kira berapa ya jawabannya? Oke deh, kita bahas aja deh soalnya. Tadi kan diketahui N atau jumlah getarannya itu sebanyak 1000 kali. Lalu waktunya itu dalam waktu 25 second atau dalam 25 menit. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu frekuensinya. Nah, lalu kita jawab. Rumusnya F atau frekuensi sama dengan banyaknya jumlah getaran dibagi dengan waktu. Jadi, banyaknya getaran kan 1000 dibagi dengan 25. Hasilnya, frekuensinya sama dengan 4 Hz. Nah, ada yang benar apa enggak nih? Jawabnya 4 Hz. Kalau yang belum benar, belajar lagi ya. Yuk lanjut lagi pertanyaan ketiga. Oke, kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Soalnya, seorang wanita yang sedang berada di pantai dan mengamati gelombang, pada ombak laut terdapat 6 gelombang dalam waktu 2 detik, dengan masing-masing gelombang memiliki panjang 0,5 meter. Lalu yang ditanyakan, kelajuan dari gelombang tersebut adalah... Oke, tulis jawabannya di kolom komentar ya. Nah, teman-teman, semoga materi yang saya berikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you for watching.